Bunda. Pada hari ini kami akan masak menu untuk buka puasa bersama menantu kami yang bernama Rista dan saya Bunda Tati. Menu kami hari ini adalah sayur, opor daun singkong, kentang balado, dan ikan kembung goreng. Menu yang lengkap tentunya ya ibu-ibu. Mari kita mulai dengan menu pertama, yaitu adalah opor daun singkong. Bahan-bahan yang kita perlukan adalah pertama daun singkong yang sudah kita rebus sampai empuk dan kita rajang-rajang sesuai dengan selera kita ya ibu-ibu. Dan kemudian yang kedua adalah kacang panjang. Kacang panjang sudah kita potong-potong juga sesuai dengan selera kita. Di sini ada bumbu-bumbu yang harus kita gunakan, di antara lain adalah cabai merah. Di sini saya pakai 10 ya ibu-ibu, 10 batang cabai merah. Kemudian ada rawit, di sini juga ada rawit 10 yang nanti akan kita masukkan secara utuh. Ini tidak kita ulek ya Bu ya. Dan di sini juga ada brambang atau bawang merah. Bawang merah kami gunakan di sini 8 siung. Di sini juga ada bawang putih yang kami gunakan 5 siung. Ada juga kemiri ya ibu-ibu untuk pelengkap bumbu opornya. Kemiri di sini kami kasih 4 butir. Dan ada bumbu dapur lainnya, salam, daun salam, serai, lengkuas. Selain itu juga ada bumbu rempahnya ya ibu-ibu. Di sini kami menggunakan bumbu kunyit dan ketumbar dari desaku. Selanjutnya adalah garam, gula pasir, dan penyedap sesuai selera kita masing-masing. Kemudian ibu-ibu kita akan mulai untuk memasak opor daun singkong. Pertama yang kita lakukan adalah kita memblender bumbu cabai merah dengan bawang putih, bawang merah, dan kemirinya. Supaya bumbu cepat halus ya ibu-ibu, kita potong-potong dulu cabenya. Biasanya kalau bumbu yang di blender itu kalau nggak dipotong-potong tuh suka masih ada yang kasar-kasar. Maka itu saya lebih memilih untuk memotong-motong cabenya supaya hasilnya sesuai dengan yang kita inginkan. Ini ya ibu-ibu ya, sama juga seperti itu. Brambang atau bawang merahnya juga kita potong ya ibu-ibu untuk memudahkan hasilnya di blender halus dan gak ada yang peringkilan. Ini yang biasanya saya lakukan ya. Bumbu rempahnya juga ya ibu-ibu kita masukkan semua jadi satu di dalam blender atau chopper. Kita blender supaya semua menyatu, hasilnya sesuai dengan yang kita harapkan. Ini juga ya ibu-ibu kemiri yang sudah kita remuk kasar, kita masukkan ke dalam blender atau chopper dan kita blender bersama-sama untuk mendapatkan hasil yang sesuai dengan keinginan kita. Ibu-ibu kita lanjutkan, bumbu sudah kita blender ya ibu-ibu. Nah kemudian kita akan tumis bumbunya tadi dengan hanya sedikit minyak, nggak usah terlalu banyak minyak. Ini blenderan bumbu yang sudah kita racik tadi. Tumisan minyak sudah panas, kita bisa masukkan bumbunya. Ini ya ibu. Kalau orang ibu-ibu kalau ketinggalan di blenderan sedikit tuh sayang, jadi maunya dibersihkan.
Ya ibu-ibu, ini kita tumis sampai kira-kira bumbunya itu baunya harum ya ibu-ibu ya. Salam, serai, dan lengkuas ya gitu ya. Tumis lagi sampai benar-benar sudah harum, bumbu sudah mulai matang ya ibu-ibu ya. Harum, udah mulai harum ya. Nah, kalau sudah harum kita mulai masukkan santan encernya ya ibu-ibu ya. Santan encer ini sesuai selera kita, kira-kira mau seberapa. Kita mulai. Biasanya itu kalau makan opor daun singkong tuh senengnya itu kuahnya banyak ya ibu-ibu, jadi seger. Kita biarkan dulu ini sampai mau mendidih, baru kita masukkan sayurannya. Nah ini ya ibu-ibu ya, santan sudah mulai kelihatan berbuih atau mendidih. Kita bisa masukkan sayurannya sedikit demi sedikit ya ibu ya. Pertama yang kita masukkan adalah daun singkong yang sudah kita rebus dan kita rajang-rajang tadi. Kita masukkan terlebih dahulu. Ini ya ibu-ibu. Nah, di sini ada campuran kacang panjang juga bisa kita masukkan ya ibu-ibu ya, biar cantik. Nggak hanya cuman daun singkong aja. Biasanya saya memasukkan kacang lebih sedikit daripada daun singkongnya, jadi nggak usah semua, nggak apa-apa. Kita biarkan sesaat. Sementara itu kita tambahkan garam. Di dalam sini tuh sudah ada garam dan Royco ya ibu-ibu ya. Ini ada gula ya bu ya. Biasa saya kalau masak itu selalu memakai gula Jawa ibu-ibu, kata orang Jawa biar sedep. Gula Jawa dan gula pasir kita masukkan ya. Kemudian yang terakhir, di sini juga ada keistimewaannya dari opor daun singkong saya tuh selalu memasukkan yang namanya cabai merah atau cabai rawit utuh ya bu. Ini sedap sekali, nanti kalau pas kita makan ini kita ngeletus ini, wah enak sekali loh bu. Selanjutnya, karena tadi yang kita gunakan adalah santan encer, kemudian kita memasukkan santan kental pada akhir masakan kita supaya santan kita itu bagus ibu-ibu, nggak pecah. Nah, kita masukkan santan kental itu di akhir masakan kita. Saya menggunakan kara aja ya bu untuk santan. Jadi ya ibu-ibu, ini adalah menu pertama kami opor daun singkong ya. Ini enak sekali loh bu, makan dengan nasi hangat, wah pokoknya mantap dus. Ya ibu-ibu, tadi menu pertama kita opor daun singkong sudah mulai matang ya ibu-ibu. Kita masuk ke menu kedua, yaitu balado kentang. Nah, balado kentang sudah saya jelaskan di sini bahwa kentang yang kita sudah kupas kemudian kita rajang-rajang, dirajang-rajang kecil-kecil seperti ini.
ini juga sesuai selera ya ibu-ibu, yang kalau mau lebih besar monggo, tapi kalau saya selalu memilih kecil seperti ini. Dan kita sudah siapkan juga penggorengan untuk kita goreng kentangnya sampai benar-benar kering ya ibu-ibu ya. Kemudian ini kita goreng benar-benar sampai kering ya ibu. Ibu-ibu, sementara kita menunggu kentang yang kita goreng ini matang dan benar-benar kering, kita bisa siapkan bumbunya dulu ya ibu. Ini kita siapkan, di sini ada saya siapkan 15 cabai dan 5 cabai rawit supaya ada kerasa pedas. Dan di sini saya siapkan juga 4 siung bawang putih dan 5 siung bawang merah yang cukup besar-besar. Ini sudah cukup ya ibu-ibu untuk bikin balado kentang goreng ini. Nah di sini juga ada garam, penyedap. Di sini saya pakai Royco dan di sini juga saya siapkan gula. Sementara kita menunggu kering kentang yang sudah kita goreng, ini bisa kita ulek atau kita blender ya ibu-ibu. Monggo ibu-ibu mau menggunakan cara apa, dengan di blender atau diulek. Kalau saya mungkin dibantu sama menantu saya, Mbak Rista, mau di blender aja katanya. Monggo Mbak Rista. Seperti yang sudah kita lakukan tadi, cabenya akan kita potong-potong ya ibu-ibu supaya lebih cepat halus. Kalau nggak dipotong-potong suka kadang kasar. Gorengan kentang kita sudah seperti yang mau kita harapkan, jadi sudah kering ya ibu-ibu. Ini kalau kayak gini tuh nanti nggak melempem bu, artinya boleh dikecilin ya Mbak Rista, dikecilin sedikit. Ini kita bisa angkat untuk kemudian kita masukkan lagi ke yang kedua, gorengan kentang yang belum digoreng. Nih kuningnya udah cantik ya ibu-ibu, warnanya kuning keemasan. Nah seperti ini tuh biasanya kalau di sambal itu dia nggak melempem ya ibu-ibu ya, enak, tetap berdaru atau kriuk-kriuk gitu. Ibu, ini udah terlihat gorengan yang kedua juga sudah menguning, udah mulai berkeriuk, bisa kita angkat ya untuk kemudian kita sambal. Kemudian dari kentang yang sudah kita goreng, kita akan menumis bumbu yang sudah kita blender tadi ya ibu-ibu ya. Sudah mulai panas ya ibu-ibu ya. Oke, kita masukkan bumbu yang sudah kita blenderkan tadi. Diaduk-aduk sampai benar-benar kering ya ibu, supaya kentang yang kita masak tadi itu nggak melempem. Jadi bumbunya juga harus kering.
kita masukkan garam secukupnya. Saya cuma pakai 1 sendok teh garam ya ibu-ibu. Dari garam kita masukkan gula ya ibu-ibu. Balado itu biasanya cenderung agak sedikit manis. Bumbu balado yang ditumis Mbak Rista sudah mengeluarkan minyak, warnanya juga sudah berubah ya ibu-ibu ya. Sudah mulai agak menggelap. Jadi kalau tadi tuh warnanya merah, sekarang menggelap, dan kandungan air daripada bumbu tadi juga sudah hilang. Kita bisa melihat dari minyak yang sudah keluar ya ibu-ibu. Garam, semua bumbu gula sudah kita masukkan. Nah, pada saat bumbu seperti ini kita baru bisa masukkan kentang yang sudah digoreng tadi. Ini nanti kita aduk ya ibu-ibu ya. Sudah terlihat cantik ya ibu-ibu ya. Sebentar lagi menu kita yang kedua, kentang balado sudah siap. Kalau udah rasa seperti ini sudah kering, kita bisa matikan api dan siap. Kita lanjut ya masakan kita. Sekarang kita masuk ke menu yang ketiga, ikan kembung goreng. Ikan kembung goreng ini sudah kita bersihkan ya ibu-ibu, udah kita kerat-kerat seperti ini supaya nanti bumbunya meresap Bu ke dalam ikannya. Udah kita bersihkan, bisa minta tolong sama penjual ikan juga. Bumbu yang saya gunakan untuk menggoreng ikan kembung ini adalah cuman bawang putih, bawang merah, ketumbar, kunir, garam secukupnya. Ini sudah kita marinasi ya ibu-ibu ya, sudah kita biarkan kurang lebih setengah jam, baru kemudian kita goreng. Supaya apa? Supaya bumbu meresap ke dalam ikan. Minyak sudah dipanaskan ibu-ibu, kemudian bisa kita goreng di minyak yang panas. Menghindari cipratan daripada ikan goreng ini, api nggak usah terlalu besar ya ibu ya. Kalau menggoreng ikan itu tidak boleh dibolak-balik atau diserok-serok ya Bu ya. Biarkan dulu dia agak kering di bagian bawahnya, nanti baru kita balik. Ini memudahkan kita untuk membalik ikan dan tidak rusak ikannya atau tidak robek kayak gitu ya. Ini kita biarkan dulu ikan yang di penggorengan ini sampai dia agak kering. Jadi nggak usah terlalu kering banget ya ibu-ibu ya. Ibu-ibu ini ya udah kelihatan ya, ikannya sudah mulai mengering di bagian bawahnya. Pelan-pelan dibalik sama Mbak Rista untuk yang bagian yang belum kena goreng. Jadi tingkat kematangannya itu tergantung selera kita ya, kita mau suka ikan itu kering atau cuman sedikit kering. Kita kembalikan aja ke selera masing-masing. Kalau saya sih ya nggak suka, masih rasa sih agak kering dikit ya, jadi enak dimakannya gitu. Ini ya ibu-ibu ya, ini udah mulai matang.
ikannya kelihatan udah warnanya coklat ya, sedikit coklat, bisa diangkat sama Mbak Rista. Kita alasin tisu supaya minyaknya menyerap di tisu. Kan kembung goreng sudah matang dan siap dihidangkan. Ini kolaborasi yang baik sekali antara mertua dan menantu. Sama di dapur. Menu kami yang ketiga, nanti kita lihat ya setelah kita plating, kita tata seperti apa. Pasti menarik dan menggugah selera. Nah, ini ibu-ibu masakan kami berdua, Mbak Rista dan Bunda Tati. Masakan opor daun singkong, kentang balado, dan ikan kembung goreng. Ini perpaduan menu yang wah endus sekali loh ibu-ibu ya. Pokoknya kita sudah punya menu buka puasa, bisa kita nikmati bersama keluarga tercinta pada saat kita berbuka puasa nanti. Jangan lupa ibu-ibu like dan subscribe. Terima kasih, sampai ketemu.